الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat tanggal 9 ya Pak ya. 9 Jumadil Awal, Dzulqa'dah. 9 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di Masjid Mujahidin ini. Kalau Pak Larsono menghitung berapa bulan kita akan bertemu, hampir 6 bulan ya, lebih mungkin Pak ya, dengan keadaan-keadaan tertentu, sehingga malam hari ini dapat kita kembali menyampaikan kajian-kajian yang dilaksanakan di Masjid Mujahidin ini. Dan ternyata setelah lawas ke dekat sini ada perubahan, kayaknya perubahan banyak dari bangunan kita, dari masjid kita. Alhamdulillah, dan itu kita syukuri. Kalau masjid kita baru, maka Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah juga iman kalian. Jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharui iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana, kata sahabat. Ya Rasulullah, seperti apa kami memperbaharui iman kami? Nabi menyuruh memperbaharui iman. Kenapa iman itu harus diperbaharui? Karena iman itu bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Kadang-kadang dalam keseharian kita bisa menebak bahwa kondisi iman kita dalam keadaan lemah. Kita bisa menebak bahwa kondisi iman kita lebih kuat hari ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena masalah iman ini adalah masalah yang sangat penting dan wajib kita bicarakan. Setiap kesempatan berbicara tentang iman, karena setiap kesempatan juga ada peluang-peluang yang akan merusak iman. Rusaknya ibadah sholat, kita perbaiki, kita kaji kembali. Rusaknya cara berpuasa, kita perbaiki, kita kaji kembali. Tapi rusaknya iman, maka rusaklah Islamnya. Rusak seluruhnya. Maka dakwah Nabi tentang iman itu 13 tahun namanya Pak.
selama di kota Makkah. Belum ada perintah apapun. Nabi berdakwah dalam 23 tahun. 13 tahun Nabi hanya berdakwah, mendakwahkan iman. Bertemu yang satu, bertemu yang lain, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian beruntung. Kalian beruntung. Apabila Nabi bertanya satu dengan yang lain, apa yang Nabi tanyakan? Nabi tidak bertanya berapa anakmu, berapa cucumu, tapi yang ditanyakan bagaimana iman. Bagaimana imanmu? Sahabat menjawab, ya Rasul, iman kami hari ini sedang dalam kondisi bangkit. Maka itu jawaban yang membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman itu? Maka Nabi katakan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam hadis yang sahih. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Seperti apa kami memperbaiki iman? Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah iman itu hanya ucapan la ilaha illallah? Adakah cabang untuk memperbaiki iman selain daripada la ilaha illallah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu sittun aw sab'una su'bah. Iman itu antara 60 sampai 70 cabang. Jadi la ilaha illallah itu hanya satu cabang iman. Iman 60 sampai 70 cabang. Cabang yang paling besar adalah perkataan la ilaha illallah. Cabang yang paling kecil, imatatul adza anit tariqi. Membersihkan sesuatu yang menghalangi lalu lintas di jalan, maka itu cabang iman. Ada kayu tumbang, ada dahan patah, jangan dilihatkan. Ambil dahan itu, potong, jauhkan, bersihkan jalanan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, Allah telah membukakan penglihatanku, sehingga suatu hari aku melihat ada seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Bapak, ingat apa yang Nabi sampaikan ini belum terjadi. Al-Quran itu bercerita yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau Al-Quran berbicara padang mahsyar, Al-Quran berbicara akhirat, Al-Quran berbicara surga, Al-Quran berbicara neraka, itu belum dioperasikan. Padang mahsyar kapan dioperasikannya? Wallahu alam. Miliaran manusia hari ini di dalam kubur menunggu datangnya padang mahsyar. Pada saat mereka tersiksa di alam barzah, dikiranya datangnya hari kiamat siksanya lebih ringan daripada siksa kubur. Sehingga orang-orang yang tersiksa di kubur, ya Allah cepatkan hari kiamat itu datang. Dan hari kiamat itu setelah padang mahsyar itu, setelah terjadinya hari kiamat, proses sekian ribu tahun di padang mahsyar, baru manusia dihadapkan kepada dua tujuan setelah diproses. Bisa nanti diarahkan ke surga, bisa nanti diproses dulu di neraka. Diproses di neraka sesuai dengan pasal-pasal yang dituntutkan. Ada penuntut hari itu. Siapa yang mencatat pasal-pasal yang menjadi pelanggaran kita? Allah menghadirkan malaikat ada di sekeliling kita yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yawma hisabahu fa yawma hisabahu hisabayatira wa amma man utiya kitabahu wara zahri
Jadi hari kiamat tuh orang mengambil catatan perjalanan hidupnya, malaikat tukang catat kita yang membuat warna kehidupan hari ini. Tidak ada yang tidak tercatat. Kehadiran kita di Masjid Mujahidin malam hari ini tercatat oleh malaikat. Pada saat dia mengambil kitab catatan itu dengan tangannya, maka dia golongan tangan kanannya, golongan orang yang dihisap dengan hisap yang tidak sulit. Tapi ada yang malaikat yang menyerahkan catatan itu pun tidak mau bertemu muka dengan yang mengambilnya, sehingga malaikat menyerahnya dari belakang dan tangan kiri mengambilnya. Ini catatan buruk. Pasal kebaikan dan pasal keburukan inilah yang menentukan seseorang itu berapa lama di neraka dan kekal di surga. Ada yang lama di neraka karena pasalnya berlapis. Pasalnya berlapis. Pembela hari itu tidak ada pembela kecuali syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Pembela tidak ada pembela hari itu kecuali syafaatnya sesama muslim. Syafaat sesama muslim, bapak-bapak. Jangan dianggap enteng pertemuan kita dalam suatu kebaikan. Nabi hanya mencontohkan dua orang. Rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraq alaih. Dua orang yang bertemu dan berpisah karena Allah dalam berbicara tentang agama Allah Ta'ala. Siapa dua orang ini? Orang yang nanti akan dapat kelas VIP pada hari mahsyar, di mana hari itu orang kepanasan semua. Ada laki-laki yang dinaungi pada hari itu, orang yang bertemu dan berpisah berbicara tentang agama Allah Ta'ala. Kalau Nabi mencontohkan dua orang, insya Allah malam ini cukup banyak. Kita akan bertemu dan berpisah nanti. Tidak ada motivasi yang lain kecuali berbicara tentang agama. Ulun tidak ajarkan cara membuat bangunan karena ulun bukan tukang bangunan. Ulun tidak mengajarkan tentang bertani yang baik karena bukan menteri tani. Tidak mengajarkan, tapi sekedar Allah memberikan sedikit ilmu kepada ulun. Dan Nabi SAW mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan apa yang datang dariku, sekalipun satu ayat. Jangan disimpan. Maka kita berbagi malam hari ini. Berbagi nilai-nilai agama yang diajarkan kepada kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang dihadapkan dengan dua macam pada saat itu, surga dan neraka, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang iman yang berhubungan dengan kalimat La ilaha illallah dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Bismillah. Qala, berkata sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal, sahabat cendekiawan, Pak. Umurnya masih muda, umurnya sangat muda, tapi Nabi tunjuk dia seorang guru Al-Quran. Jadi para sahabat disuruh belajar kepada 4 guru Al-Quran: Ibnu Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abu Huzaifah. Unik, kalau Salim ini budak, seorang budak rumah tangga, tapi ditunjuk Nabi sebagai guru Al-Quran karena bacaannya fasih dan makhrajnya bagus. Dia layak untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Artinya apa, bapak-bapak? Agama kita tidak melihat kedudukan dan status seseorang. Dia seorang budak, seorang yang dijual belikan, tapi dia layak untuk mengajarkan Al-Quran. Maka huzil Quran bi'arba'ah, ambil Al-Quran kepada 4 sahabatku: Ibnu Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim, budaknya Abu Huzaifah. Mu'az bin Jabal ini sahabat Nabi yang termasuk ahli Al-Quran. Nabi mengirimnya serombongan ke Yaman untuk mengajarkan Al-Quran. Mu'az dan rombongan berangkat ke Yaman mengajarkan Al-Quran karena dia ahli Al-Quran. Apa kata Nabi kepada Mu'az?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis singkat tapi bagus untuk kita renungi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad bil Musnad. Siapa yang akhir hayatnya, kemudian akhir perkataannya, terakhir dia ucapkan sebelum dia mati, apa yang dia ucapkan? La ilaha illallah. Nabi menyebutkan dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Mungkin kita bertanya, atau kita mempertanyakan, tidak mungkin dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kata kita, karena dia dulu seorang penjahat besar, dia dulu seorang pelaku kemaksiatan, tidak hari tanpa maksiat dilakukannya. Jamaah sekalian, agar tidak longgar hati kita dengan berita dari Nabi, satu yang perlu kita tanamkan, ada rukun iman yang 6 ini dikirimkan kepada kita, kita tidak boleh longgar. Beriman kepada Allah, percaya kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. 6 rukun iman, satu kesatuan. Maksudnya, tidak mau kita beriman kepada Allah saja tanpa beriman kepada ke-6-nya. Jika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, tapi kita tidak beriman kepada hari kiamat. Sekarang nih sedang heboh-hebohnya ajaran yang tidak mempercayai ada alam kubur, tidak mempercayai hari kiamat, tidak mempercayai kebangkitan, dan macam sebagainya. Tidak sedikit orang terkecoh dengan itu. Sampai satu rumah tangga hampir terjadi perceraian. Karena yang bini asik menonton itu, sehingga terkecoh dengan ajaran itu. Tidak mengimani terjadinya hari kiamat. Karena ada hari kiamat itu. Apabila sudah mati, selesai. Tidak mengimani takdir, maka gugur imannya. Ke-6-6-nya gugur. Ke-6-nya. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kita beriman kepada takdir. Allah yang memerintahkan kita beriman kepada hari kiamat. Allah yang memerintahkan kita meyakini dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hadis yang kita angkat. Hadis yang diangkat ini sering ada yang ragu, manakala dia melihat kepada masa lalu orang tersebut. Sering kita menengok masa lalu orang lain, padahal kita tidak pernah berpikir mungkin dan kemungkinan besar orang lain yang kita katakan tidak mungkin dia mati beriman, padahal sebelum mati dia bertaubat. Kalau Allah menerima taubatnya, tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya taubat itu setiap saat berjamaah sekalian. Taubat itu setiap kesempatan untuk kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Innamal a'mal bil khawatim. Allah akan menentukan amal manusia pada saat penutupan. Jangan bully seseorang, jangan caci seseorang, jangan gibah seseorang karena melihat masa lalu. Masa lalu bisa selesai kepada Allah jika minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulun sering katakan, bapak-bapak, mantan penjahat itu lebih mulia daripada mantan ustaz. Mantan penjahat, ulun ulangi, lebih mulia daripada mantan kiai. Kenapa mantan kiai? Dulu dia kiai ceramah ke sana sini, kemudian setelah usianya tua, kelakuannya menjadi-jadi seperti anak-anak. Manusia tidak mau lagi mendengari apa yang dia sampaikan, karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan apa yang dipraktekkan dalam kehidupan. Maka dalam kehidupan kita yang banyak dipadakan apa? Ini mantan kiai. Adapun mantan penjahat,
pada saat dia meminta ampun dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menerima taubatnya, maka kemudian setelah itu mati dia, maka mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Anas bin Malik, sahabat Nabi, pernah bercerita. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Anna gulamu Yahudiyan. Ada gulam itu anak kecil, belum balik waktu itu. Anak Yahudi, anak kecil, anak Yahudi. Anna gulamu Yahudiyan yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suka berkhidmat kepada Nabi. Apa arti berkhidmat? Menolongi Nabi. Apabila tahu Nabi hendak turun dari rumahnya, maka cepat-cepat anak Yahudi itu mengambilkan sandalnya dan meletakkan di depan pintunya. Maka Rasul tersenyum dengan perilaku laki-laki itu, anak Yahudi itu. Perjalanan membawa pemuda itu, anak-anak itu dewasa. Akhirnya dia dewasa. Suatu hari, si mantan anak-anak Yahudi itu yang sudah menjadi dewasa sakit keras. Kemudian pamarido, maka dia sakit. Nabi mendengar gulam, anak yang dulu suka dengan Nabi, bermain di pekarangan Nabi, sakit. Fa'atahu ya'uduhu, maka Nabi datang membesuknya, Nabi datang menengoknya. Satu akhlak Rasul SAW adalah menengok orang sakit. Maka Nabi pada saat Nabi bertanya, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa yang puasa hari ini? Abu Bakar, ana ya Rasulullah, ulun puasa hari ini. Kemudian Nabi bersabda lagi, man ada minkumul yawma maridan, siapa yang sudah melangi orang sakit hari ini? Abu Bakar angkat tangan lagi, ulun ya Rasulullah. Nabi berkata lagi, man at'ama minkumul yawma miskinan, siapa yang sudah memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar, ulun ya Rasulullah. Berapa sudah itu? 3. Kemudian yang terakhir, wa manittaba'a minkumul yawma janazatan, siapa yang mengantarkan jenazah ke kubur hari ini? Abu Bakar berkata, saya Rasul. Di tengah sahabat yang banyak dan sahabat yang lain bukan tidak melakukan, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang melakukan itu, dan Abu Bakar yang cepat menjawab dari pertanyaan Nabi. Setelah Nabi tanya, Abu Bakar menjawab, saya puasa hari ini ya Rasul. Saya membesuk orang sakit. Saya berbagi makanan kepada orang miskin. Dan saya mengantarkan jenazah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Majtama'na fimri'in, siapa yang kumpulkan 4 ibadah itu, dakhalallahu jannah, Allah masukkan dia ke surga. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Allah masukkan dia ke surga. Jadi salah satu akhlak Nabi yang diwarisi para sahabat adalah iyadatul marid, membesuk orang sakit. Nabi apabila mendengar orang sakit tidak pernah menghitung apa agamanya dan keyakinannya. Ditengok oleh Rasulullah SAW. Ditengok. Kemudian setelah Nabi menengok pemuda itu, faqa'ada inda ra'sih, Nabi duduk di samping kepalanya, di sebelah kanannya. Setelah Nabi duduk di samping kepalanya, wa qala lahu, dan Nabi berkata, aslim. Apa kata Nabi? Nak, masuk Islam. Ini bukan gulam anak kecil lagi, ini sudah dewasa, sudah remaja. Aslim kata Nabi, masuk Islam. Ulama 2 pendapat. Setelah Nabi mengajaknya masuk Islam, wa nazara ila abihi wa indahu, dan dia tengok bapaknya yang ada di sampingnya. Kenapa dia tengok bapaknya ada di sampingnya? Karena bapaknya Yahudi. Anaknya yang sakit itu pun Yahudi. Setelah itu ditengoknya bapaknya, maka
Bapaknya berkata, faqala lahu, bapaknya berkata kepada pemuda itu, "Ati' Abul Qasim, silakan anakku, jika kamu mau mengikuti agamanya Abul Qasim." Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu panggilan kunyahnya Abul Qasim karena Nabi punya anak yang bernama Qasim. Tapi anak ini tidak sempat dewasa, meninggal dunia. Masih kecil meninggal. Namanya Qasim. Gelarnya Thahir dan Thayyib. Maka sempat Rasul dikenal bapaknya Qasim. Ati Abul Qasim, nak, kalau mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad, silakan, kata bapaknya yang Yahudi itu. Maka si pemuda Yahudi ini mengucapkan Aslama, masuk Islam. Dua pendapat hadis. Yang pertama, dia mengucapkan la ilaha illallah, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi dari pendapat yang paling kuat, pemuda ini mengucapkan la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah itu, fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar dari tempat dia yang sakit itu. Nabi tidak mampu membendung air mata harunya Nabi kepada anak ini yang di detik-detik terakhir dari kehidupannya sempat mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Kemudian setelah Nabi keluar dari rumah itu, Nabi berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang melepaskan pemuda itu daripada dahsyatnya api neraka. Bapak, siapa dia? Yahudi. Apakah dia kenal salat 5 waktu? Jangan pun salat 5 waktu, kalimat la ilaha illallah itu diucapkan pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Artinya pertama dia ucapkan, terakhir dia ucapkan. Karena setelah Nabi hendak meninggalkan rumahnya, maka dikabarkan dia adalah meninggal dunia. Tapi Nabi sempat bersyukur kepada Allah. Apa ucapan syukur Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang menyelamatkan pemuda itu daripada dahsyatnya api neraka. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, apa yang dia amalkan? Apa yang dia baca? Hanya satu kalimat. Kalimatnya apa? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Jadi manakala ada sesuatu yang oleh kita mungkinlah si itu mampu mengucapkan la ilaha illallah, jangan kata-kata mungkinlah. Bagi Allah sesuatu yang tidak mungkin pasti mungkin. Dan karena dipenuhi rasa suudzon dan menengok masa lalu orang lain pada saat dia mampu mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidupnya, rasa kada percaya ujar kita. Aku rasa kada percaya melihat Sidin mati itu lantang mengucapkan la ilaha illallah. Apabila kada percaya, apa nang kada dipercaya Sidin? Berarti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin rahimakumullah. Ini contoh bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah sesuatu memperbaharui iman. Yang tadi kada beriman jadi beriman. Yang tadi imannya lemah menjadi imannya bangkit. Sampai dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda, bismillah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Bimbinglah orang yang hendak mati di antara kalian. Dengan apa kita membimbingnya? La ilaha illallah. Ini yang Nabi jamin agar Allah menyelamatkan yang hendak mati. Kita yang hadir di sekelilingnya harus membimbing dengan kalimat tauhid. Jangan tawarkan kepadanya bacaan yang panjang-panjang. Jangan ditampaikan lagi catatan ini, Pak. Tuan guru catatan yang kayaknya udah hendak mati. Karena kalau membaca lagi Sidin. Ajari yang singkat-singkat.
Ajari yang sahih-sahih. Ajari yang sebagaimana Nabi diperintahkan untuk mengajarkan. Untuk mengajarkan. Lakinu, bimbinglah orang hendak mati di antara kalian. La ilaha illallah. Ini ada bapak-bapak. Dibisiki telinga ayahnya. Ya, bayangkan yahlah muha guru. Disuruh membayangkan muha guru di waktu hendak mati. Ingat bapak-bapak, dan jangan salah bawa, ulun kada menyambat nama gurunya. Oh, itu bisa menyendiri itu. Oh, kan ada sindir-sindiran. Ulun kan nyambat guru, saling banyakkan guru di sini. Mungkin pian gitu mau manggil ulun guru atau bayangkan bahlah muha guru. Ujarna abah sudah nak jelas sih dan saya kungan ku bayangkan. Nah, jamal akal mau kerap. Maka mati dalam kekafiran bapak-bapak. Mati jauh dari petunjuk. Rupa siapapun tidak bermanfaat pada saat itu. Kecuali kalimah yang mulia itu. Apalagi nang di dahi ditulis-tulis orang mati. Lawan tangan aja bangun listang. Ada satu hari nang ulun rasa curiga. Ditulisnya. Nah, ulun kau membaca tulisannya tuh lawan tangan. Ulun takun nih, Pak Haji, kayaknya pian tadi menulis ngaran Umar di dahi laki-laki siden nang meninggal itu. Ujar siden bujur. Nah, minta pangulun kisahnya. Jadi ngaran Umar ditulis tuh. Tahukah siden Umar? Munkar nakir aja kada wani lawan Umar. Nah, ini Pak, nang bingung tuh umat tuh. Munkar nakir kada wani menanya Umar bin Khattab. Ini cerita fiktif yang kada berdasar sama sekali. Kada berdasar sama sekali. Mentang-mentang Umar seorang jawara sebelum masuk Islam, dipadahinya munkar nakir kada wani menanyai Umar. Di mana tahu beritanya? Itu kisahnya di negeri di alam barzah. Lamun wahine mungkin Umar mau WA, munkar nakir kada wani lawan aku. Ini kada ada WA-WA-an di situ. Kada ada. Jadi cerita yang membingungkan. Jangan dipreteli macam-macam orang hendak mati dan orang sudah mati kecuali kalimah la ilaha illallah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kembali kita kepada apa yang kita bicarakan. Iman itu 70 cabang. Artinya tidak sedikit untuk mendapatkan kebangkitan iman dalam diri kita. Apakah iman itu la ilaha illallah saja? Tidak. Salat maghrib berjamaah ini adalah iman, Pak. Tanpa nilai keimanan yang ada dalam jiwa kita, tidak kita lakukan itu. Kadang malu kita melakukan. Maka yang kita sering-sering berdoa itu apa? Minta agar hati dekat dengan masjid. 7 golongan yang mendapat kelas VIP pada hari kiamat. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Di antara yang 7 itu apa? Yang pertama, rajulun qalbahu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya rindu dengan masjid. Jadi yang disuruh tuh hati yang dekat dengan masjid. Kebetulan rumah, alhamdulillah. Tapi rumah yang jauh dengan masjid, apabila hati dekat dengan masjid, tidak pernah menghalangi. Tapi rumah yang dekat apabila hati jauh, bisa terhalang kita berangkat ke masjid. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi melaksanakan sholat maghrib berjamaah, bentar lagi melaksanakan sholat isya berjamaah, ini tidak mampu kita lakukan tanpa panggilan iman. Maka Allah berkata pada ayat 100 surah Yunus, wa makana li nafsin an tu'mina illa bi'idnillah. Tidak ada seorang diri yang beriman kecuali atas izin Allah Ta'ala. Pada ayat 99, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jika Allah berkehendak untuk membuat manusia yang ada di muka bumi ini beriman seluruhnya,
tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Makin memperkuat kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa imanlah hari ini yang menghantarkan kita pada majelis yang mulia ini. Allah mampu memilih orang seluruh dunia untuk beriman. Tapi Allah mengatakan ada yang beriman, ada yang tidak. Allah mengatakan seseorang beriman atas kehendakku. Bapak-bapak, tidak berlebihan kalau lu katakan kita Allah pilih untuk berkumpul bersama. Dan Allah berikan nilai iman, bapak-bapak. Kenapa? Yang kita kerjakan adalah perintah Allah. Tapi iman itu dijaga. Kenapa iman itu dijaga? Karena al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu naik, iman itu turun. Turun naik imannya. Kadang-kadang ada perlu orang lain yang menilainya. Kita aja bisa menilai dalam diri kita bahwa iman kita sedang down. Iman kita sedang di tingkat yang paling di bawah. Serba terhalang mau melaksanakan kebajikan. Azan berkumandang tidak tertarik sama sekali. Masjid yang berdekatan sama sekali tidak membangkitkan semangat. Kajian disampaikan di mana-mana, kada perlu datang. Ini waktu itu iman kita dalam keadaan rendah. Pada waktu iman kita naik, maka iman itulah yang menjadi penggerak bagi kita untuk melaksanakan segala bentuk kebaikan-kebaikan. Allah yang mempertemukan kita. Pian di Masjid Panggung ini, kami mulai di Banjar. Pian di sini bertemuan. Apa yang kita bicarakan? Tidak ada kecuali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita hidup baik, bagaimana kita mati yang baik. Iman itu naik, iman itu turun. Maka dikatakan al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Apa yang dominan dalam kehidupan seorang? Ibadah, imannya pasti bertambah. Apa yang lebih nampak dalam kehidupan seorang? Jauh dari ibadah, imannya pasti menurun setiap hari. Itu tidak bisa dipungkiri, bapak-bapak hadirin. Dan kondisi ini kadang-kadang kita mengalami. Ada satu saat yang semangat kita sangat tinggi. Semangat kita sangat tinggi untuk beribadah. Kekuatan penggerak iman yang ada dalam jiwa kita sangat kuat. Jarak kita jauh. Sampai ke masjid, sholat kita khusyuk. Karena apa? Terbawa oleh nilai-nilai keimanan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Al-imanu i'tiqadun bil qalbi. Iman itu i'tiqad, akidah ditanamkan di dalam hati. Iman itu dari dalam hati. Sempurnakah? Belum sempurna. Kecuali wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Sempurnakah? Belum sempurna. Wa amalun bil jawari, diamalkan dengan anggota. Ada takbir, ada ruku, ada sujud. Ini praktek keimanan yang kita lakukan. Wal a'mal bil arkan, dan diamalkan dengan rukun-rukun. Jadi bagaimana kesempurnaan iman? Bagaimana memperbaharui iman? Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Iman itu ada 70 cabang. La ilaha illallah cabang yang paling besar. Membuangi duri paku yang menghalangi di jalan, itu cabang yang paling kecil. Tapi itu juga iman. Kalau kita melihat di jalan dan tahu kita bahwa yang ada di jalan itu akan membahayakan orang itu, orang lainnya akan lewat, kita tidak mau membuangnya, maka iman kita dipertanyakan. Kadang-kadang alasan kita buru-buru, kadang-kadang alasan kita macam-macam. Melihat nyata becungkungan paku becatuk di papan, kita hendak teranjak, kita apabila kita meranjahnya kempes sepeda motor kita.
Bebelok kita tinggalkan. Insya Allah kada sampai 2 buah, 3 buah. Kalau kada mobil, kendaraan ya akan teranjak. Iman kita terpanggil, ambil, singkirkan, menyingkirkan sesuatu yang menghalang-halangi di jalan. Itu adalah iman, Bapak-bapak. Ada di kajian ibu-ibu ditanya, Ustadz, bikin itu yang menghalangi jalan itu apa? Polisi tidur. Kayak apa hukumnya? Di komplek itu ada polisi tidur. Ulun kada memadahkan kedudukan hukumnya. Yang ulun tanyakan, polisi tidurnya itu kayak apa? Polisi tidurnya kayak apa? Kalau polisi tidur sekedar naik sedikit, aman sepeda motor atau mobil yang lewat, insya Allah aman-aman aja. Tapi pada saat polisi tidurnya, apapun merek kendaraannya, apabila lewat, buk, sampai ke Banjarmasin dibaiki sepeda motor. Itu menyakiti orang yang lewat, menyakiti orang yang lewat. Kadang-kadang alasannya tuh hanya satu. Habis bang, ada yang lewat di sini, sepeda motornya laju-laju, kemudian bunyinya pop, nang memperbuat tuh seorang, nang dikorbankan orang banyak. Ya korbankan orang banyak. Ulun kada menghalangi pihak supaya orang jangan laju-laju. Tapi jangan mengolah polisi tidurnya tinggi-tinggi. Langsam dulu atau santok juga. Jadinya santok. Artinya kita akan berurusan nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahlul fikih wal hadis. Sepakat ahli fikih dan ahli hadis. Kata Al-Hafiz Ibn Abdul Bar, apa? Ala annal iman qaulun wa amalun. Adalah iman itu ucapan dan perbuatan. Iman itu ucapan dan perbuatan. Kalau kita melihat sholat yang kita kerjakan karena iman itu, ada 2 yang sangat dominan dalam ibadah sholat kita. Ucapan dan perbuatan. Sekalipun di awal kita hendak melaksanakan sholat, kita wajib berniat untuk sholat maghrib 3 rakaat. Tapi sepanjang sholat itu ada ucapan, ada perbuatan, dan itu menyempurnakan iman. Ucapan itu pun dibagi oleh Allah, perbuatan itu dibagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada ucapan yang wajib, ada ucapan yang sunnah. Ada gerak yang wajib, ada gerak yang sunnah. Masih kita berbicara dalam sholat. Kenapa? Karena wala amalun illa binniat. Ucapan dan perbuatan itu tidak akan diterima kecuali dengan niat. Artinya kita simpulkan dalam ibadah sholat kita yang sangat kita perhatikan bacaan dan gerak. Hadis Nabi Imam Bukhari meriwayatkan, tahrimuha takbir wa tahliluha salam. Bismillah. Yang mengharamkan kita melebihi perkataan, melebihi perbuatan, mulai takbir. Karena perkataan dan perbuatannya sudah diatur dalam salat itu. Wa tahliluha salam. Boleh kita menambah ucapan perbuatan setelah salam halal. Dari takbir sampai ke salam haram hukumnya. Menambahi bacaan, gerak di dalam salat. Ini hadis Rasulullah SAW. Indah itu ayuja. Apakah nang hendak digaru? Apakah nang hendak dilakukan? Tapi dalam sholat perhatikan yang 2 macam ini. Yang pertama bacaan. Bacaan yang wajib dibaca adalah yang pertama surah Al-Fatihah. Itu wajib kita membacanya. Belum tambah sedikit lah. Wajib kita membacanya. Surah Al-Fatihah itu. Bagaimana membaca surah Al-Fatihah itu wajibnya? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Iqra suratul Fatihah ayatan. Baca surah Fatihah itu 1 ayat 1 ayat. Bagi yang bermazhab Syafi'i, wajib tahu nih apa yang diucapkan Imam Syafi'i ini. Karena banyak yang mengaku mazhab Syafi'i,
Fatihahnya bukan satu ayat, tapi satu napas Fatihah. Satu napas, mulai bismillah waladhdallin, sekali bernapas. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Belakangnya kan tahu urusannya amin jadinya. Padahal setiap ayat dalam surah Fatihah itu dijawab oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah Ta'ala? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Wa asna alaya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Majadini abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Tegakah kita akan menggabung Fatihah itu satu ayat, sementara Allah menjawab tiap ayat Al-Fatihah yang kita baca. Tapi tidak perlu Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada 5 menit dulu jawaban Allah Ta'ala. Kada perlu. Artinya hanya diwakaf, jangan diwasal sepanjangan. Jangan diwasal sepanjangan. Kajian ulun beberapa malam yang lewat di Banjarmasin, kalau tidak salah, kajian ibu-ibu ya, kajian ibu-ibu kemarin, ada beberapa macam tanda-tanda orang munafik itu sholat. Salah satu di antaranya, sholatnya terburu-buru. Sholatnya tidak pakai tumaknina. Bacaannya kuncang kirap. Maaf, di sini banyak orang Jawa, kadang mengerti kuncang kirap itu. Orang Banjar yang tahu kuncang kirap itu apa artinya? Maka orang begasing bahar itu, cinik gasingnya. Bagagasakan. Padahal limbah salam apa? Menjawab wia aja gawian. Salat tidak disempurnakan. Jadi salah satu tanda salatnya orang munafik, yang pertama, salatnya buru-buru. Nabi SAW katakan apa? Kata Nabi, al-ajalah minasyaitan illa fi khamsi mawadi. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Hibban. Buru-buru itu sumbernya daripada syaitan, kecuali 5 yang boleh buru-buru. 5 ini boleh buru-buru. Selain daripada 5 ini jangan buru-buru. Apa yang 5 buru-buru? Pertama, bertaubat daripada segala dosa. Apabila tahu bersalah, jangan esok minta ampunnya, cepat. Astagfirullah, astagfirullah. Ulang-ulang. Astagfirullah. Ya Allah, hamba bersalah ya Allah. Taubatnya buru-buru. Jangan menunggu esok, karena umur kita tidak jamin sampai besok. Yang pertama, buru-buru. Yang kedua, yang boleh buru-buru itu apa? Tazhijul mayyit, memproses jenazah. 2 hari 2 malam jenazah karena dikubur-kuburakan. Karena mengumpulkan anak di Bandung saikung, Jakarta saikung, di Papua saikung. Nang Papua tuh 2 hari hanya sampai ke sini. Maka mengancam nang di Papua tuh, apabila abah kam kuburakan berdahulu, aku sangiti kam saumahan nang ada di rumah tuh. Nang di rumahnya ada yang bertaan. Ada nang paharatnya nang di situ. Ini kan mengerti agama. Tazhizul mayyit, cepat proses jenazah, Bapak-bapak. Dan waktu membawa umrah tahun 2013, pernah salah seorang jamaah meninggal jam 1 malam. Jam 1 malam kami telepon petugas yang merawat jenazah. Jam 2:30 datangnya ke hotel tempat menginap kami. Ditanyakannya, adakah keluarganya? Ada. Disuruh menyaksikan bahwa kami berbicara dengan keluarganya yang ada di Gambut waktu itu. Semua merelakan secepatnya. Jenazah dibawanya 2:30. Ulun bertanya, gaib kami bertanya, kapan kami mensolatkan jenazah ini? Ba'da subuh jadinya, habis subuh. Cepat prosesnya. Memandikan itu cepat. Sana itu memandikan jenazah, Pak, saking banyaknya jenazah, apalagi musim panas nih, haji,
kada menakutannya nang anak tulak haji bang, mendengaran mati itu di mana-mana ada, di mana-mana ada. Bahkan kata orang yang sering di sana, musim panas lawan musim dingin tuh lebih banyak jamaah haji itu musim dingin yang meninggal karena suhunya berbeda dengan di sana. Proses jenazah itu cepat, satu orang aja memandikan, selesai. Habis subuh sudah dikuburkan. Terakhir yang kemarin bulan apa, ada lagi meninggal satu jenazah. Tapi kada meninggal, kami bulikan, dimasukkan ke rumah sakit. Rumah sakit kada mengizinkan untuk dibawa. Paksa nang anak bertinggal. Anak Sidin tuh kepala pengadilan negeri Kabupaten Banjar, bertinggal Sidin, menunggu abahnya yang ada di rumah sakit. Kami berangkat Bulika ke Banjarmasin. Hari Rabu kami berangkat. Jumat kami mendengar berita dia meninggal jam 11 pagi. Hari Jumat di Madinah pulang meninggal. Dikubur di tanah di mana ahli-ahli surga berkubur di sana. Di tanah Baki. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sangat patut kita berbicara tentang hidup yang baik. Tapi lebih penting juga kita berbicara tentang mati yang baik. Tidak bijak kalau kita bicara hidup yang baik tapi kita tidak berbicara mati yang baik. Sementara kematian itu tidak ada lagi kembali ke dunia. Kematian itu adalah terakhir dari kehidupan dunia. Dan kematian alam barzah itu bukan tempat peristirahatan. Seperti berita yang kita baca di koran biasanya. Dia telah menempati tempat peristirahatan yang terakhir. Kubur bukan tempat peristirahatan. Tapi kubur adalah memasuki alam akhirat yang pertama. Mungkin itu aja Bapak-Bapak yang dapat ulun sampaikan pada kajian hari ini. Minta maaf waktunya tersita lebih beberapa menit dari azan Isya. Mungkin kadadalah nang ditakunakan biar sudah Isya juga Pak. Yang dibicaraan tidak muluk-muluk Pak, mudah aja dipahami. Yang penting mudah-mudahan kita berdoa Allah selalu memberikan petunjuk kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.